podcast.com. Saya Ivan Lubis, di sebelah saya ini adalah Kepala Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari. Nah, kami ingin berbincang-bincang dengan Pak Kepala Desa, Pak Ade, terkait penyaluran BPNT yang kemarin itu dilaksanakan di desa. Pak Ade, kemarin kan ada penyaluran BPNT di desa. Apakah memang ini sesuai dengan arahan atau bagaimana, Pak? Nah, memang ini pembagian BPNT di Desa Sukajadi kita dapat penerima manfaatnya 1.135 orang dari jumlah 1.200. Yang 65-nya enggak ada isinya. Ya. Enggak ada uang. Nah, cara pembagiannya diserentakkan di satu hari, tapi memang bakal cukup dengan KPM yang begitu banyak, 135. Akhirnya sehari setengah, hari Selasa dengan Selasa sama Rabu. Ya. Melihat pembagian kemarin yang ada di desa saya sendiri, Desa Sukajadi, itu KPM tidak bisa diatur walaupun di jadwal acara datang, semua merasa ketakutan tidak akan kebagian. Akhirnya berjual. Yang dilanggar itu prokes kesehatan. Semua juga bisa mematuhi prokes kesehatan. Karena sudah diatur ya, dan sudah diatur ya. Sudah mereka. Yang terdaftar dia sendiri datang ke sini tidak sendirian. Bahkan ada yang bawa anaknya, bahkan dikuasakan. Tambah banyak orang lain. Yang saya bukan permasalahan, saya pertanyakan ini prokes kesehatan seperti apa? Kalau memang kantor pos yang disuruh untuk mencairkan, kenapa nggak di kantor pos? Ya. Aja, Pak. Ya, jadi artinya Pak Kepala Desa ini menyalurkan itu harusnya bukan di desa, tapi di kantor pos sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial. Tapi ternyata ini pembagian di desa. Bukannya itu arahan dari Pak Kepala Desa? Saya tidak tahu, Pak. Tidak ada pengarahan atau permintaan dari pemerintahan desa untuk mencairkan di balai desanya. Tapi disempak semuanya. Terus waktu KPM saya di Desa Sukajadi mendapatkan uang 3 bulan 600 ya, 1 bulannya kan 200, 600, tidak ada pengarahan untuk belanja ke agen kemanapun. Tapi saya pengen belanjanya itu di Desa Sukajadi semua, di warung-warung Desa Sukajadi semua, dengan 1.135 KPM, 6 kali 600.000, berapa ratus juta, Pak? Berapa juta itu? Hampir 70 juta. Kalau itu belanja di Desa Sukajadi semuanya, perekonomian akan berubah. Itu mau saya. Tapi kenapa di berita ini ada membicarakan bahwa Kepala Desa Sukajadi mengarahkan ke agen? Saya pengen tahu media mana yang mengatakan bahwa saya mengarahkan. Jadi Pak Ade ini menginginkan KPM yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial dengan melalui dana BPNT ini, bansos BPNT ini, mereka membelanjakannya ya di wilayah Sukajadi ya, di desa. Dia belanjanya di mana terserah, tidak harus diarahkan ke warung. Silakan, ke warung silakan. Kalau mereka merasa puas di warung, silakan ke warung. Selama ini kan di warung. Iya. Coba. Karena setiap KPM itu punya perjanjian. Waktu pengambilan dengan siapa perjanjiannya? Dengan pemerintah, Pak, bukan dengan saya. Uang itu akan dibelanjakan semuanya ke sembako. Tapi kan itu sudah paling dibelanjakan 60%. Bisa apa? Kalau uang ada di tangan, Tidak bisa pantau. iya. Nah, untuk menghindari prokes tadi Pak, apakah tidak dijadwal misalnya hari ini berapa orang, besok sampai nanti selesai ini apa seperti mana? Jadwal pembagian dari kantor pos maksimal 2 hari. Oh, maksimal 2 hari. Sudah ada batas waktunya ya, maksimal 2 hari. Tidak boleh lebih. Iya, kemungkinan. Iya. Kemungkinan kesalnya ada yang 2 hari, kebanyakan. Nah, dipaksakan waktu hari pertama itu kita jadwal dari pagi sampai jam 6. Sampai jam 6 sore. Besok diteruskan lagi sampai selesai. Nah, kalau pembelanjaannya tadi itu Pak, apakah satu hari itu harus dibelanjakan habis yang 600.000 tadi itu untuk 3 bulan ini? Apakah dia bisa bertahap selama 1 bulan?
Karena kan kalau kita lihat itu kan untuk 3 bulan Pak ya, 3 bulan. Jadi dari mulai bulan Januari, Februari, Maret. Tentu kan mungkin nggak harus langsung 1 hari itu dibelanjain kan Pak ya, mungkin bertahap ya, mungkin lusa atau bulan depan kan begitu. Apa gimana Pak menurut Bapak? Tapi kan namanya uang Pak, udah di tangan di KBM, yang ditakutkan oleh pemerintahan itu salah fungsi. Setelah uang 600 dipegang untuk 3 bulan ini tidak dibelikan ke komoditi yang mereka tanda tangani untuk pembelian ke sembako. Takut saya ini dikasih pakai ansuran. Banyak semua. Iya. Contoh-contohnya di desa-desa yang lain. Bang Emok itu udah nongkrong. Jadi ada kekhawatiran Pak Kepala Desa Pak Ade ini ketika para KPM tadi menerima dana bantuan dari pemerintah, beliau mengkhawatirkan dana yang diterima tadi itu tidak semuanya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dia. Betul. Ada mungkin dibelanjakan ke yang lain, padahal dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh para KPM tadi itu di sana jelas dinyatakan mereka akan membelanjakan seluruh uang yang diterima tadi itu untuk kebutuhan kehidupan dia sehari-hari, begitu Pak. Betul. Tapi setelah mereka belanja, saya pernah lihat ya, Iya. mereka punya uang 600 nih. Dia membelanjakan semuanya. Hanya 400 paling tinggi dibelanjakan. Sisanya dia buat kebutuhan yang lain. Kita kan nggak bisa apa. Iya. Nggak ada wewenang di situ. Ya. Nggak ada wewenang di situ. Tinggal kita lihat aja ke depannya program ini mau seperti apa. Oh gitu ya. Sebenarnya Sistemnya ada ada berapa berapa? sistemnya mau seperti apa sih? Iya. Ada berapa ewarung Pak di desa Bapak? Kalau di desa kita ada ewarung dari dulu memang 3. 3 Pak. 3 ewarung. Ewarung itu kan mereka itu izinnya juga kan ke apa ya? Ke bank apa ya? Gitu. Dulunya ke Bank Mandiri Pak. Mandiri, ya. ya. Dulu BRI kan, Ya, sekarang Bank Mandiri. Mandiri ya. Bukan dapat rekom dari kepala Desa, desa, Pak, ya. bukan. Nah dengan para ewarung ini ada kerjasama nggak Pak? Dengan ewarung ini? Pemerintahan desa. Ya dengan pemerintahan desa, ewarung yang ada di wilayah Bapak ini 3 ewarung ini ada nggak kerjasama dengan Kerjasama desa? seperti apa, Pak? Kerjasamanya misalnya mereka setelah dapat dana, ya mungkin bagaimana dia supaya uang itu dari keluar desa, ya ini berdayakan dengan ewarung-ewarung itu. Kita masalah yang di ewarung itu seperti kita perdayakan pedagang-pedagang di sekitar, daging, telur, Daging, telur, ya. dari pedagang-pedagang sudah jadi. Kalau beras semua itu semua udah pada tahu. Beras itu kebanyakan bukan dari desanya masing-masing, semua Dari luar Pak ya? Iya, itu udah semua tahu lah. Karena kalau kita lihat di desanya masing-masing tidak ada swasembada beras. Iya. Baik, terima kasih Pak Ade selaku Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Taman Sari telah berbincang-bincang mengenai penyaluran BPNT kemarin dengan kepala desa. Baik, kita nanti akan jumpa lagi di channel YouTube berikutnya dari lensaexpos.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.